Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat kuat. Sesuatu yang seringkali diremehkan oleh banyak orang sampai semuanya terlambat. Judul video ini mungkin terdengar dramatis. Mereka baru sadar dengan siapa yang mereka kalah. Tapi ini adalah cerminan dari sebuah kenyataan pahit yang dihadapi banyak orang. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang kebangkitan diri dan pembuktian. Pernahkah kamu merasa diremehkan, diabaikan? Mungkin ada orang-orang di sekitarmu, entah itu teman, kolega, atau bahkan keluarga, yang meragukan kemampuanmu. Mereka melihatmu jatuh, mereka melihatmu berjuang, dan mungkin di dalam hati mereka berpikir, dia tidak akan pernah berhasil. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi kamu bisa merasakannya dari tatapan mereka, dari cara mereka berbicara, atau dari cara mereka tidak melibatkanmu. Rasa sakit karena diremehkan itu nyata. Rasanya seperti sebuah beban berat yang menekan pundakmu. Kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apakah mereka benar? Apakah aku memang tidak cukup baik? Momen-momen keraguan ini adalah titik paling krusial dalam hidup kita. Disinilah persimpangan jalan itu berada. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam keputusasaan, membenarkan keraguan mereka, atau kamu bisa memilih jalan yang lain. Jalan yang lebih sulit. Jalan yang sepi, tapi jalan yang akan membawamu menuju kemenangan. Inilah yang membedakan sang juara dari yang lain. Ketika semua orang meremehkan, sang juara justru menemukan bahan bakar. Setiap cibiran, setiap tatapan sinis, setiap keraguan diubah menjadi energi. Energi untuk bekerja lebih keras saat orang lain tidur. Energi untuk belajar lebih giat saat orang lain bersantai. Energi untuk bangkit sekali lagi setelah jatuh berkali-kali. Kamu tidak perlu berteriak atau membalas mereka dengan kata-kata. Tindakanmu adalah jawaban yang paling keras. Biarkan keringatmu yang berbicara. Biarkan hasil kerjamu yang membungkam mereka. Fokuslah pada prosesmu. Perbaiki dirimu setiap hari. 1% lebih baik dari hari kemarin. Baca buku itu, ikuti kursus itu. Bangun pagi-pagi untuk berolahraga. Selesaikan proyek itu dengan kualitas terbaik. Lakukan semua hal kecil yang orang lain malas lakukan. Di saat-saat sepi itulah karaktermu ditempa. Di saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang bertepuk tangan, disitulah kekuatan sejatimu dibangun. Kamu membangun fondasi yang begitu kokoh, sehingga ketika badai datang, kamu tidak akan goyah. Kamu sedang mempersiapkan dirimu untuk sebuah panggung yang lebih besar. Lalu, hari itu pun tiba. Hari di mana semua kerja kerasmu mulai membuahkan hasil. Kamu mulai mencapai hal-hal yang dulu hanya ada dalam mimpimu. Kamu mendapatkan promosi itu, bisnismu mulai berkembang pesat. Karyamu diakui, atau kamu berhasil mencapai tujuan pribadimu. Perlahan tapi pasti, orang-orang mulai memperhatikan. Dan disinilah bagian menariknya. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, mereka mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Awalnya mungkin hanya sekadar rasa ingin tahu, lalu berubah menjadi kekaguman. Dan akhirnya, penyesalan. Mereka mulai sadar, wow, ternyata dia bisa. Mereka melihat kesuksesanmu, dan tiba-tiba mereka teringat saat-saat di mana mereka meragukanmu. Mereka baru sadar dengan siapa mereka berhadapan. Mereka tidak berhadapan dengan orang yang lemah dan mudah menyerah, seperti yang mereka kira. Mereka berhadapan dengan seorang pejuang, seorang yang mengubah luka menjadi kekuatan, mengubah keraguan menjadi keyakinan. Mereka kalah bukan karena kamu mengalahkan mereka dalam sebuah kompetisi langsung. Bukan. Mereka kalah karena mereka bertaruh melawan semangat manusia yang tak terbatas. Mereka meremehkan potensi seseorang yang menolak untuk menyerah. Dan penyesalan mereka, itu bukan urusanmu lagi. Kamu tidak perlu pengakuan mereka. Kamu tidak perlu permintaan maaf mereka. Kemenangan terbesarmu bukanlah melihat mereka menyesal. Kemenangan terbesarmu adalah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kepuasanmu datang dari dalam. Dari mengetahui bahwa kamu telah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Jadi,
Apa yang terjadi ketika mereka sadar? Mereka akan mencoba mendekat kembali. Mereka mungkin akan berkata, "Aku selalu tahu kamu bisa melakukannya." Jangan biarkan hal itu mengganggumu. Tetaplah rendah hati. Tapi jangan pernah lupakan siapa yang ada di sisimu saat kamu sedang berjuang di bawah. Hargai orang-orang yang mendukungmu tanpa syarat. Bukan mereka yang datang saat kamu sudah bersinar. Pesan utama dari cerita ini adalah untuk kamu yang saat ini sedang merasa diremehkan. Jangan biarkan suara-suara negatif dari luar meredupkan cahaya di dalam dirimu. Gunakan itu sebagai motivasi. Bekerjalah dalam diam. Biarkan kesuksesanmu yang membuat kebisingan. Fokus pada pertumbuhan dirimu, pada prosesmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan senyum sombong, tapi senyum penuh syukur. Syukur karena kamu tidak menyerah. Syukur karena kamu memilih untuk percaya pada dirimu sendiri ketika tidak ada orang lain yang percaya. Dan pada saat itu, mereka yang pernah meremehkanmu hanya akan menjadi penonton dari jauh, menyadari betapa mereka telah salah menilai seorang juara. Mereka terlambat menyadari potensi yang kamu miliki sejak awal. Bayangkan ini, kamu sedang berlari dalam sebuah maraton yang panjang dan melelahkan. Di sampingmu, ada banyak pelari lain. Beberapa di depan, beberapa di belakang. Kamu fokus pada langkahmu sendiri, pada napasmu, pada rasa sakit di ototmu. Terkadang, kamu melirik ke samping dan melihat seseorang yang terlihat lebih lemah, lebih lambat, atau mungkin kurang berpengalaman. Kamu berpikir, setidaknya aku lebih baik dari dia. Kamu mungkin sedikit meremehkannya dalam hati. Tapi kemudian, entah dari mana, di kilometer terakhir, orang yang kamu anggap remeh itu melesat melewatimu dengan senyum di wajahnya. Dia menyelesaikan perlombaan jauh di depanmu. Kamu tertegun terengah-engah dan bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Momen itulah, momen kesadaran yang terlambat, saat kamu menyadari bahwa kamu telah salah menilai lawanmu. Kamu baru sadar dengan siapa kamu sebenarnya bersaing. Kisah ini terjadi setiap hari. Tidak hanya di lintasan lari, tapi di setiap aspek kehidupan kita. Di kantor, di sekolah, dalam bisnis, bahkan dalam lingkaran pertemanan. Kita seringkali, secara sadar atau tidak, mengukur diri kita dengan orang lain. Kita melihat penampilan luar mereka, status mereka, atau apa yang mereka tunjukkan kepada dunia. Dan kita membuat asumsi. Kita membangun sebuah narasi di kepala kita tentang siapa mereka dan di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka. Ini adalah jebakan ego yang sangat berbahaya. Ketika kita meremehkan orang lain, kita sebenarnya sedang meremehkan potensi tak terbatas yang ada di dalam setiap individu. Kita lupa bahwa apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan ada kerja keras bertahan-tahan, ada pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya, ada ketangguhan mental yang ditempa melalui kegagalan demi kegagalan. Mereka yang kamu anggap remeh mungkin tidak banyak bicara. Mereka tidak memamerkan setiap langkah kemajuan mereka di media sosial. Mereka tidak mencari validasi atau tepuk tangan. Mereka bekerja dalam sunyi. Saat kamu sibuk membandingkan dan menilai, mereka sibuk belajar. Saat kamu sibuk mengeluh tentang betapa sulitnya tantangan, mereka sibuk mencari solusi. Saat kamu tidur, mereka mungkin sedang membaca buku, mengasah keterampilan baru, atau merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka adalah serigala berbulu domba, raksasa yang sedang tidur, yang hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, seringkali sudah terlambat bagi mereka yang meremehkan. Kekalahan yang paling menyakitkan bukanlah kekalahan dari lawan yang jelas-jelas lebih kuat. Kekalahan yang paling menusuk adalah kekalahan dari seseorang yang kamu kira berada di bawahmu. Rasa kaget, penyesalan, dan pertanyaan bagaimana bisa akan menghantuimu. Kamu akan memutar ulang setiap interaksi, setiap momen di mana kamu merasa superior dan menyadari betapa butanya dirimu. Kamu baru sadar
bahwa kamu tidak pernah benar-benar bersaing dengan mereka. Kamu hanya bersaing dengan persepsimu sendiri yang salah tentang mereka. Sementara itu, mereka tidak pernah melihatmu sebagai saingan utama. Saingan terbesar mereka adalah diri mereka sendiri kemarin. Fokus mereka adalah pertumbuhan pribadi, bukan untuk mengalahkanmu. Kemenangan mereka atasmu hanyalah produk sampingan dari dedikasi mereka pada proses. Jadi, apa pelajarannya di sini? Pelajarannya adalah untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Berhentilah mengukur kesuksesanmu dengan membandingkannya dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, waktu mereka sendiri, dan pertarungan mereka sendiri. Hormati setiap orang yang kamu temui dalam perjalananmu. Akui potensi yang ada dalam diri mereka, sama seperti kamu mengakui potensi dalam dirimu sendiri. Gunakan energi yang biasanya kamu habiskan untuk menilai orang lain, untuk memperbaiki dirimu sendiri. Jadilah orang yang bekerja dalam sunyi. Jadilah orang yang fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Jadilah orang yang terus belajar, terus tumbuh, dan terus mendorong batasan diri sendiri. Daripada meremehkan pelari di sebelahmu, berlarilah bersamanya. Belajar dari ritmenya. Dapatkan inspirasi dari ketekunannya. Mungkin kamu bisa saling mendorong untuk mencapai garis finish lebih cepat. Dunia ini bukan permainan zero sum, di mana kesuksesan satu orang berarti kegagalan orang lain. Ada cukup ruang bagi kita semua untuk berhasil. Ketika kamu mengubah pola pikirmu dari kompetisi menjadi kolaborasi, dari meremehkan menjadi menghormati, kamu tidak hanya menghindari penyesalan yang menyakitkan, tetapi kamu juga membuka pintu bagi pertumbuhan yang eksponensial. Ingatlah selalu, orang yang paling berbahaya dalam sebuah kompetisi bukanlah orang yang paling banyak bicara atau yang terlihat paling kuat. Mereka adalah orang-orang yang tenang, yang konsisten, yang diremehkan. Mereka adalah orang-orang yang baru akan kamu sadari kekuatannya saat mereka sudah jauh di depanmu, meninggalkanmu dalam debu penyesalan. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang baru sadar belakangan. Mulai hari ini, tanamkan rasa hormat pada setiap perjuangan, termasuk perjuanganmu sendiri. Fokuslah pada jalanmu, teruslah bergerak maju, dan biarkan kesuksesanmu yang berbicara. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang perlu kamu kalahkan adalah dirimu yang kemarin. Kalian tahu, hidup ini seperti pertandingan besar. Setiap hari kita bangun, kita masuk ke dalam arena. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Tapi yang paling penting bukanlah hasil akhir di papan skor, melainkan siapa kita saat menghadapi semua itu. Seringkali orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang kita anggap lawan, baru menyadari nilai kita setelah kita pergi atau setelah mereka kalah. Mereka baru sadar siapa yang sebenarnya mereka hadapi, siapa yang telah mereka remehkan. Tapi saat itu, semuanya sudah terlambat. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pembuktian diri. Ini tentang menunjukkan pada dunia, dan yang lebih penting, pada diri sendiri, bahwa kita lebih kuat dari yang mereka kira. Mungkin dulu kamu sering diremehkan, dianggap tidak akan bisa mencapai apa-apa. Mungkin ada yang meninggalkanmu di saat-saat sulit, berpikir kamu akan hancur. Mereka tertawa, mereka meragukan, mereka pergi. Biarkan saja. Jadikan semua itu bahan bakar. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah wajah-wajah mereka. Bukan untuk membenci, tapi untuk memotivasi. Gunakan setiap keraguan mereka sebagai anak tangga untuk naik lebih tinggi. Setiap hinaan sebagai cambuk untuk berlari lebih kencang. Saat kamu jatuh, bangkitlah lebih kuat. Saat kamu gagal, belajarlah lebih cepat. Proses ini menyakitkan, tentu saja. Akan ada air mata, akan ada malam menirus tanpa tidur. Akan ada momen di mana kamu merasa sendirian di seluruh dunia. Tapi percayalah, semua itu sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu sedang membangun sebuah mahakarya. Mahakarya itu adalah dirimu sendiri. Setiap keringat, setiap pengorbanan adalah pahatan yang membuatmu semakin berharga. Teruslah bekerja dalam diam. Jangan pamerkan rencanamu,
Pamerkan hasilnya. Biarkan kesuksesanmu yang berbicara paling keras. Biarkan pencapaianmu menjadi jawaban atas semua keraguan mereka. Akan tiba saatnya, cepat atau lambat. Mereka akan menoleh ke belakang. Mereka akan melihatmu berdiri di puncak yang dulu mereka bilang tidak mungkin kamu capai. Mereka akan melihatmu bersinar lebih terang dari yang pernah mereka bayangkan. Di saat itulah mereka akan sadar. Mereka akan sadar bahwa orang yang mereka remehkan, orang yang mereka tinggalkan, ternyata adalah seorang pejuang, seorang pemenang, seorang legenda dalam ceritanya sendiri. Dan di momen itu, kamu tidak akan merasakan amarah atau keinginan untuk balas dendam. Kamu hanya akan merasakan kedamaian. Kamu akan tersenyum, bukan karena mereka menyesal, tapi karena kamu bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah membuktikan bahwa satu-satunya orang yang bisa menentukan nilaimu adalah dirimu sendiri. Mereka tidak kalah dari kamu. Mereka kalah dari versi lama dirimu yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka. Mereka tidak pernah benar-benar mengenal siapa kamu sebenarnya. Jadi, teruslah berjuang. Jangan pernah biarkan pendapat orang lain meredupkan cahayamu. Fokus pada tujuanmu, kerjakan prosesnya, dan nikmati perjalanannya. Suatu hari nanti, ketika mereka melihat ke belakang dan menyadari siapa yang telah mereka lewatkan, itu bukan lagi urusanmu. Karena pada saat itu, kamu sudah terlalu sibuk membangun masa depanmu yang cemerlang. Kamu sudah terlalu jauh di depan untuk melihat ke belakang. Ingat, penyesalan terbesar dalam hidup seringkali datang dari kesempatan yang disia-siakan dan orang-orang hebat yang dilepaskan. Biarkan mereka menyesal, sementara kamu terus melangkah maju. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah ragu. Kamu lebih kuat dari yang kamu tahu. Sekarang, keluarlah dan tunjukkan pada dunia siapa dirimu. Tunjukkan pada mereka apa yang telah mereka lewatkan. Bukan untuk mereka, tapi untukmu. Setiap langkah yang kamu ambil hari ini, setiap keputusan kecil untuk terus maju saat rasanya ingin berhenti, adalah bagian dari narasi kemenanganmu. Mereka mungkin berpikir ini hanya sebuah permainan kecil, tapi bagimu, ini adalah segalanya. Ini adalah pembuktian eksistensimu. Ketika mereka melihatmu nanti, dengan semua pencapaian yang kamu raih, mereka tidak akan melihat orang yang sama. Mereka akan melihat hasil dari dedikasi tanpa henti, ketahanan yang luar biasa, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bayangkan skenario ini. Kamu sering diremehkan, diabaikan, atau bahkan dianggap tidak mampu. Orang-orang di sekitarmu, mungkin rekan kerja, teman, atau bahkan keluarga, melihatmu hanya dari permukaan. Mereka membuat penilaian berdasarkan kelemahanmu di masa lalu, atau kegagalan yang pernah kamu alami. Mereka menempatkanmu dalam sebuah kotak kecil, kotak yang berlabel biasa-biasa saja. Kamu mungkin merasa sakit hati, frustrasi, dan marah. Rasanya tidak adil, bukan? Energi kamu terkuras untuk mencoba membuktikan bahwa mereka salah. Kamu bekerja lebih keras, berusaha lebih gigih, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari mereka. Tapi seringkali, usahamu seolah tak terlihat. Mereka tetap pada pandangan mereka. Dan kamu semakin lelah. Disinilah letak jebakannya. Ketika kita terlalu fokus pada persepsi orang lain, kita memberikan kekuatan kita kepada mereka. Kita membiarkan penilaian mereka mendefinisikan siapa kita. Kita lupa bahwa satu-satunya pendapat yang benar-benar penting adalah pendapat kita tentang diri kita sendiri. Sekarang, mari kita putar ceritanya. Apa yang terjadi ketika kamu berhenti mencari validasi eksternal? Apa yang terjadi ketika kamu mulai fokus ke dalam? Kamu berhenti membuang-buang energi untuk membuktikan dirimu kepada mereka yang tidak mau melihat. Sebaliknya, kamu mengalihkan semua energi itu untuk membangun dirimu sendiri. Kamu mulai belajar hal baru, mengasah keterampilanmu, menjaga kesehatan fisik dan mentalmu. Kamu bekerja keras bukan untuk pamer, tapi untuk pertumbuhan pribadimu. Setiap hari, kamu menjadi versi yang lebih baik dari dirimu kemarin. Kamu membangun fondasi yang kokoh, bata demi bata dalam diam,
tanpa perlu sorak-sorai dari penonton. Saat kamu melakukan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu tidak lagi peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Suara-suara negatif itu menjadi bisikan yang samar di kejauhan. Fokusmu begitu tajam pada tujuanmu, pada visimu, sehingga kamu tidak punya waktu untuk drama atau keraguan. Kamu adalah seorang pejuang yang sedang berlatih di kamp rahasia, mempersiapkan pertempuran terbesar dalam hidupmu, pertempuran untuk mewujudkan potensimu. Waktu terus berjalan, kamu terus tumbuh, terus berevolusi. Dan kemudian, suatu hari, tibalah momen itu. Momen ketika kesuksesanmu tidak bisa lagi diabaikan. Mungkin kamu meluncurkan proyek yang luar biasa, mencapai target yang dianggap mustahil, atau sekadar memancarkan aura kepercayaan diri dan ketenangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di saat itulah, mereka akan menoleh. Mereka akan melihatmu dengan mata yang berbeda. Mereka akan terkejut. Mereka akan bertanya-tanya, kapan dia menjadi sekuat ini? Kapan dia menjadi sehebat ini? Mereka akan mencoba mengingat kembali versi dirimu yang lama, versi yang mereka remehkan, dan mereka tidak akan menemukannya lagi. Dan inilah inti dari semuanya. Mereka baru sadar dengan siapa yang mereka kalah. Mereka tidak kalah dalam sebuah kompetisi langsung melawanmu. Tidak. Mereka kalah dari versi usang, dirimu yang mereka ciptakan dalam pikiran mereka. Mereka kalah dari asumsi mereka sendiri, dari penilaian dangkal mereka. Mereka kalah karena mereka gagal melihat potensi yang selalu ada di dalam dirimu. Saat kesadaran itu datang, mungkin ada rasa penyesalan di pihak mereka. Seandainya saja aku lebih mendukungnya. Seandainya saja aku tidak meremehkannya. Tapi pada titik ini, semuanya sudah terlambat. Bukan terlambat dalam artian kamu menutup pintu untuk mereka. Bukan. Tapi terlambat bagi mereka untuk menjadi bagian dari perjalananmu saat kamu sedang berjuang di titik terendah. Kamu telah bergerak maju. Kamu telah membangun duniamu sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang melihat dan menghargai dirimu apa adanya. Energi kamu sekarang terlalu berharga untuk dihabiskan mengenang masa lalu atau menunggu permintaan maaf. Kamu terlalu sibuk menciptakan masa depanmu. Kisah ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Jangan pernah biarkan keraguan orang lain menjadi tembok yang menghalangimu. Jadikan itu sebagai bahan bakar. Gunakan setiap kata tidak mungkin sebagai motivasi untuk membuktikan bahwa segalanya mungkin. Lihatlah ke dalam dirimu. Di sana ada raksasa yang sedang tidur. Bangunkan dia. Beri dia makan dengan pengetahuan, disiplin, dan cinta pada diri sendiri. Latihlah dia setiap hari dalam keheningan. Jangan khawatir jika tidak ada yang bertepuk tangan. Tepuk tangan terbaik akan datang dari pencapaianmu nanti. Dan ketika momenmu tiba, ketika cahayamu bersinar begitu terang, hingga tak bisa lagi diabaikan, jangan biarkan kesombongan menguasaimu. Tetaplah rendah hati. Ingatlah perjuangan yang telah kamu lalui. Kesuksesanmu bukanlah untuk membalas dendam, tetapi untuk menginspirasi, untuk menunjukkan kepada dunia, dan yang terpenting kepada dirimu sendiri, bahwa di dalam setiap individu yang diremehkan, ada seorang juara yang menunggu untuk dilepaskan. Pesan untuk mereka yang pernah meremehkanmu. Tidak perlu ada. Kesuksesanmu adalah pesan yang paling lantang. Mereka akan melihatnya. Mereka akan memahaminya. Dan mereka akan menyadari, mungkin dengan sedikit penyesalan, bahwa mereka telah kalah taruhan melawan orang yang salah. Mereka bertaruh melawan seorang pejuang yang tidak pernah menyerah. Mereka bertaruh melawanmu. Jadi, teman-teman, jika saat ini kamu merasa diremehkan, jangan berkecil hati. Ini adalah kesempatanmu. Kesempatan untuk membangun dirimu dalam diam dan membiarkan kesuksesanmu yang berbicara. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, dan bersiaplah untuk mengejutkan mereka semua. Dan yang terpenting, bersiaplah untuk mengejutkan dirimu sendiri dengan betapa luar biasanya dirimu sebenarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus berjuang dan menjadi versi terbaik
dari dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.